Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 SD Negeri Watutumau 2. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah sama-sama kita awali dengan melafalkan doa sebelum belajar. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, subtema kali ini adalah tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempelajari hari akhir. Selamat mengikuti ya. Tanda-tanda kecil kiamat adalah peristiwa atau kejadian ataupun keadaan manusia yang menandakan akan datangnya tanda besar kiamat. Masih ada kesempatan manusia untuk bertaubat kepada Allah. Nah, ketika muncul tanda-tanda kecil kiamat, itu Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat. Sedangkan tanda-tanda besar kiamat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia atau alam semesta yang menandakan waktu kiamat kubro akan segera tiba. Ketika sudah muncul tanda-tanda tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak lagi menerima taubat manusia. Nah, anak-anak, sebelumnya kita ulas kembali ya, macam-macam hari kiamat itu. Jadi, hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, serta kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, contoh kiamat sugro ada yang terdiri dari dua macam, yaitu ada yang karena ulah manusia, kemudian yang karena gejala alam. Nah, karena ulah manusia, contohnya banjir, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tanah longsor. Nah, sedangkan kiamat kecil yang disebabkan oleh gejala alam, itu contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, serta kematian. Nah, adapun untuk kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan seluruh isinya dan kematian seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Nah, nama lain dari kiamat besar ini adalah Yaumul Akhir atau hari akhir, Yaumul Zalzalah atau hari di mana bumi digoncangkan, Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkannya manusia, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yang kemudian Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal manusia. Baiklah, kita masuk pada tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda gunung akan meletus? Nah, anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu tidak akan mengalami tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun, jika anak-anak tinggal di kaki gunung api, tentu saja mengetahuinya, karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung api. Misalnya, ketika letusan gunung api tersebut sering terjadi air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang. Hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa, dan sebagainya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda kiamat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini.
Keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai rasul. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya, mungkin di antara tanda-tanda yang tadi Ibu sebutkan sudah ada yang terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, berikutnya hikmah mempercayai hari akhir. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekolah atau rumah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang setelah mempelajari hikmah serta tanda-tanda hari kiamat, insya Allah anak-anak akan memiliki kebiasaan sebagai berikut, yaitu sikap kebiasaanku. Aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian tadi telah Ibu paparkan tanda-tanda hari kiamat serta hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, untuk tugas kali ini, silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari kiamat. Kalian kerjakan pada selembar kertas pada buku catatan kalian dengan format seperti ini. Dituliskan nama dan kelas. Nomor 1, silahkan kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Jelaskan pendapatmu tentang tanda-tanda kecil kiamat. Apakah sudah terjadi atau belum? Nomor 2, bacalah kembali tentang macam-macam kiamat. Lalu carilah artikel di internet ataupun surat kabar yang sesuai dengan salah satu contoh di atas. Kemudian, buatlah rekaman video bisa juga berbentuk cerita di buku mengenai hikmah dari kejadian tersebut. Jadi hikmah apa? Kalian cari contoh macam-macam kiamat, satu saja, kiamat kecil. Kalian ceritakan di buku apa hikmah dari kejadian tersebut. Ketiga, bayangkan jika kiamat terjadi dan kita berada di akhirat. Kemudian, kita menyaksikan kedua orang tua kita berada di bibir neraka, menunggu pertolongan kita. Ceritakan apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menolong kedua orang tua kita agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nah, silakan anak-anak uraikan jawabannya ya. Demikian tadi telah kita simak bersama-sama materi mengenai hari kiamat. Nah, kita akhiri materi hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, jangan lupa Ibu ingatkan kembali untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun, memakai air mengalir. Ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat, perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik, olahraga, istirahat cukup, serta mengelola penyakit penyerta atau komorbiditas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.